Hai guys, ketemu lagi sama aku Nina Berta. Hari ini aku mau buat mac and cheese muffin. Jadi muffinnya ini savory, kan biasanya manis. Nah, mau tahu gimana caranya? Yuk langsung aja. Step yang pertama, kita masukin dulu margarin atau butter. Terserah kamu mau pakai margarin atau butter. Udah tahu perbedaannya belum? Kalau margarin nabati, kalau butter atau mentega itu hewani ya. Kita masukin. Aku pakai mixer aja. Terus gula pasir. Set. Semua. Gula pasirnya bisa disesuaikan dengan selera kalian ya. Tapi ini udah dikit banget karena aku mau bikinnya savory, jadi penggunaan gulanya sedikit. Kita pasang dulu bowlnya. Nah, kita mix ya. Mixnya nggak usah yang terlalu kencang banget, yang penting tercampur rata. Sambil aku kocok lepas ya telurnya. Ini aku matiin lagi mixernya. Kita scrape dulu sampai ke bawah. Nah, kayak gitu. Harus rajin-rajin scrape, apalagi kalau bikin resepnya cuma sedikit. Kalau banyak sih, pasti keaduk banget. Kita mix lagi, sambil dimasukin telurnya slowly. Nah, ini semua bahannya aku pakai dalam suhu ruang ya. Kita tunggu sampai kecampur, abis itu baru masukin batch yang lain lagi telurnya. Kalau teksturnya udah kelihatan beda ya, udah agak licin gitu, kelihatan nyatu, kita masukin lagi sedikit demi sedikit. Nah, kalau misalkan teman-teman pas bikin di rumah kok telur sama butternya atau margarinnya nggak mau nyatu ya, mungkin salah satu bahan ini suhunya ada yang terlalu dingin gitu. Jadi kalau bisa suhunya sama. Jadi semakin sama dua suhu yang kita gabungkan, itu juga dia akan terkombinasi semakin cepat. Aku lanjutin lagi sampai semuanya habis. Nah, berikutnya aku mau masukin tepungnya sedikit nih. Nah, jadi ini cara supaya adonan telur dan fat kamu yang tadi margarin atau butter itu lebih halus. Jadi diselang-seling tepung sama telur. Tumpah. Speednya slow aja ya, slow aja. Nah, ini kamu boleh masukin telur lagi. Soalnya tadi kalau kamu masukin semua telurnya di depan, itu pasti dia kurang menyatu dengan baik. Nah, ini aku mau masukin telur yang tadi, sisa yang tadi ya. Jadi itu tipsnya. Di pertengahan kamu masukin telur, kamu masukin si tepung supaya dia bisa lebih smooth. Ini aku speednya pakai pelan ke sedang ya, speed 1, 2, 1, 2. Kalau mau dikencengin boleh, tapi kayak cuma sebentar aja. Kayak misalkan segini, habis itu tarik ke pelan lagi. Nah, kalau dari sini, aku mau lanjut lagi masukin bahan keringnya. Garam. Ini sebenarnya nggak ada urutan sih. Ada baking powder juga, tapi ini agak terakhir, nggak apa-apa.
Oke, kita matiin dulu sebentar. Habis itu aku mau siapin campuran susu sama yogurt dan minyak. Aku siapin yang bahan cairnya. Ini ada susu full cream, ada yogurt. Yogurtnya aku pakai yang plain aja. Yogurt itu bikin muffin kamu bakalan jadi moist, terus kayak rasanya tuh beda aja, enak, teksturnya tuh enak banget. Jadi kalau aku selalu suka gabungan dari susu full cream sama yogurt gitu. Plus selain margarin atau mentega, aku juga suka nambahin fat yang lain, yaitu di sini aku pakai minyak kedelai nih. Nah, kenapa harus dicampur? Soalnya karakteristik fat kan beda-beda ya. Kalau misalkan mentega atau margarin di suhu ruang atau misalkan di chiller, itu kan pasti dia agak keras nih teman-teman. Jadi aku pakai gabungan minyak supaya dia dalam kondisi yang agak dingin sekalipun, dia tuh tetap digigitnya tuh enak, moist gitu. Nah, ini kita mix aja jadi satu sampai nyatu. Sudah jadi satu seperti ini, baru kita gabungin lagi sama adonan muffin yang tadi. Oke, slow speed aja. Dan ini juga jangan langsung semua ya, jadi bertahap. Baking powder aku masukin ke tepung yang tadi. Parmesan cheese digabungin biar gampang. Kalau misalkan tepung kamu gumpal, udah lama gitu biasanya ya, jadi lembab, kemasukan udara, masuk engine, masuk angin, harus diayak. Tapi kalau tepung aku masih kualitasnya bagus, ini aku pakai yang serbaguna, jadi aku nggak ayak. Oke, masukin lagi, step by step. Aku susul lagi sama yang liquid. Ups. Jadi selang-seling, adonan kering, adonan basah, adonan kering, adonan basah. Biar gampang, aku mau matiin dulu mixernya. Biar semuanya masuk, nggak ada yang mubazir. Alright. Kita mix lagi, slow speed. Sambil ini bertahap juga. Right. Parsley cincang, tapi kalau nggak suka nggak usah dipakai, nggak masalah. Jadi nanti adonannya tuh bagus, kayak ada titik-titik hijaunya gitu. Mau diganti bayam boleh nggak? Boleh aja. Alright. Cukup. Kita cek sekarang pakai spatula. Kira-kira masih ada adonan yang nyangkut nggak sih di pinggiran? Tuh masih ada tepung-tepung ya. Jadi ini harus rajin di scrape. Apalagi kalau misalkan teman-teman bikin adonannya dalam jumlah batch yang agak besar gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih perbedaan cupcake sama muffin itu apa? Coba ya, aku mau tahu pendapat teman-teman. Komen deh di bawah sini. Yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe. Dicatat resepnya, disimpan. Terus komen coba apa bedanya ya muffin sama cupcake. Nah, oke deh. Ini adonannya udah selesai. Sekarang aku mau tunjukin gimana caranya bikin topping mac and cheese-nya. Untuk toppingnya, aku mau masak dulu nih bawang bombay sama mentega atau margarin. Sampai wangi.
Tapi kalau nggak mau pakai bawang bombay nggak apa-apa ya, nggak masalah. Apinya jangan gede-gede supaya nggak gosong. Jadi bikin si bawang bombaynya ini layu dan harum. Aku masukin tepung serbaguna. Aduk sambil siapin di sini susu full cream lagi. Sambil masukin slowly. Sambil aduk terus. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip bikin kayak bechamel sauce ya, white sauce. Yang kayak buat isian lasanya itu loh, teman-teman. Tahu kan? Aduk. Nah ini jangan kelamaan, pokoknya sampai kamu lihat dia tuh kental ya. Nanti kalau kelamaan udah kental jadi kering deh gitu. Ini aduk-aduk terus, harus diaduk-aduk terus, jangan ditinggal. Yum. Oke, kalau udah blebeb-blebeb begini, udah mendidih, boleh dimatiin. Sip. Terus masukin bumbu-bumbuan. Di sini ada kaldu jamur, ada chili flakes. Ini bebas ya, sesuai karya teman-teman aja. Boleh dikaryakan, dikreatifkan gitu. Terus aku masukin cheese. Di sini cheese-nya aku pakai red cheddar sama parmesan cheese. Kalau misalkan teman-teman suka wangi cheese yang nyengat banget, boleh pakai gorgonzola atau blue cheese ya, itu mantap banget tuh pasti. Jadi namanya bisa keren lagi nih, gorgonzola muffin. Wih, eksotis. Aduk. Gampang kan? Aduk. Next, kita masukin makaroninya, kan mac and cheese, jadi pasti ada makaroni. Ini yang udah direbus ya. Rebusnya nggak usah terlalu mateng. Jadi nanti nggak terlalu lembek. Aduk. Nah, topping kita udah jadi. Ini kan teman-teman lihat dia teksturnya memang kental seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tambahin susu lagi supaya dia lebih fluid sedikit, oke. Tapi jangan terlalu banyak karena nanti kalau toppingnya terlalu basah juga pas dimakan nggak enak ya, agak benyek gitu. Jadi nanti teman-teman bisa eksperimen, cobain resep ini, bisa dikomposisinya dinaik turunin sendiri. Oke, sekarang aku mau siapin adonan muffin yang tadi, mau aku masukin ke dalam loyang cupcake satu-satu, aku porsi, terus aku taruhin topping. Kita masukin ke paper cup-nya. Nah ini kira-kira segini deh. Lanjut terus. Nah kalau mau rajin ditimbang satu-satu. Tapi kalau aku biasanya ya isi aja semuanya sedikit-sedikit dulu supaya nanti bisa di porsinya seimbang gitu. Oke, kita masukin lagi sampai semuanya terisi. Nice. Oke, kira-kira ini adonannya udah sama rata semua. Sekarang masukin toppingnya. Topping saya bundar. Salah ya, maaf. Berusaha lucu, salah ya. Kita masukin toppingnya. Ini sedikit-sedikit dulu. Balik lagi, kalau rajin silakan ditimbang. Tapi aku tidak serajin itu. Karena menurut aku baking itu harus malas ya, supaya kita cepat dan kerjanya efektif teman-teman. Kita harus malas dalam membuat sesuatu supaya cepat.
ya kira-kira sesendok ini cukup. Jadi makaroninya juga jangan banyak-banyak ya, karena kan ini udah karbo ketemu karbo gitu. Tapi orang Indonesia tuh biasanya emang suka yang double karbo gitu nggak sih? Kayak makan mie, pakai nasi lagi ya kan? Ya ini konsepnya seperti itulah teman-teman. Double karbo. Oh ya, kalau mau ditambahin kayak smoked beef, sosis, itu boleh banget ya, enak banget. Udah karbo ketemu protein, yum. Kita bagi sama rata ya. Ini yang paling penting, kita tambahin lagi cheese-nya. Aku mau masukin mozzarella dulu. Ini mozzarellanya yang udah kayak diparut-parut gitu, tapi dia nempel lagi sih. Jadi kita pecah-pecahin aja lagi kayak gini. Yang penting menyebar ya. Seperti pizza nih jadinya, toppingnya mozzarella dulu. Abis itu baru aku taruh yang red cheddar-nya. I love cheese. Oke, kita bagi-bagi lagi sama rata ya. Masukin yang red cheddar. Nah ini boleh agak menyebar ke pinggir-pinggir ya, supaya nanti kalau dibuka gitu peppernya bagus banget pinggirannya. Karena dia akan melting ke samping juga. Kita bagi sama rata lagi. Ini toppingnya sesuai keikhlasan aja ya. Oke, membersih nggak jadi. Oke, jangan lupa panasin ovennya 20 menit sebelum. Untuk detail suhu dan segala macam dan timingnya bisa cek di caption di bawah ya, di description box. Jangan lupa resepnya juga akan ada di situ. Oke, sekarang ovennya udah panas, aku mau panggang dulu. Super sekali, ini kesukaan aku banget, makaroni keju. Oh my god, akhirnya sebentar lagi bisa dinikmati. Terus aku mau taruh dulu nih, ini cuma buat hiasan aja sih. Misalkan kalau kamu mau jualan gitu kan, jadi lebih cantik, baru di packing pakai satu-satu dibungkus gitu ya. Aku taruhin dulu satu-satu. Mac and cheese muffin udah jadi. Jangan lupa cobain resepnya dan share ke teman-teman kamu. Kalau udah bikin, tag dong di Instagram. Nanti aku repost deh. Thanks for watching. Bye!